Top skor Final Four Li Voli Divisi Utama 2025, Megawati Hangestri masih tertinggal dari Ersandrina De Vega, dominasi pemain Petrokimia. Putaran pertama Final Four Li Voli Divisi Utama 2025 yang digelar di Gor Kimageti, Magetan 10 hingga 12 Oktober telah berakhir. Dari babak ini, Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia menjadi juara klasemen putri dengan raihan 9 poin usai meraih 3 kemenangan sempurna. Sementara itu, Bank Jatim berada di posisi kedua dengan 5 poin, 2 menang 1 kalah, disusul TNI AU Elektrik di tempat ketiga dengan 4 poin dan Raja Wali Otusi menjadi juru kunci tanpa satupun kemenangan. Di daftar top skor untuk sektor putri dalam fase ini, pemain TNI AU Elektrik, Ersandrina De Vega, tampil sebagai pencetak poin terbanyak dengan total 67 poin. Posisi kedua ditempati oleh rekan satu timnya, Poppy Aulia Nursutun yang menghasilkan 55 poin, terpaut 12 angka dari De Vega. Sedangkan Megawati Hangestri dari Bank Jatim menempati urutan ketiga dengan koleksi 53 poin, tertinggal 14 poin dari peraih gelar top skor. Persaingan di babak Final Four Li Voli Divisi Utama 2025 sektor putri kian memanas. Pertarungan antar tim unggulan seperti Bank Jatim, Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia, dan TNI AU Elektrik menampilkan aksi luar biasa, terutama duel sengit antara Megawati Hangestri Pertiwi dan Ersandrina De Vega yang menjadi sorotan utama di Gor Kimageti, Magetan 10 hingga 12 Oktober 2025. Dalam laga penuh tekanan, Bank Jatim sukses menundukkan TNI AU Elektrik dengan skor tipis 3-2, 25-23, 25-27, 15-25, 26-24, 15-10. Pertandingan berjalan ketat sejak awal, dengan kedua tim saling adu serangan melalui Megawati di kubu Bank Jatim dan Ersandrina di pihak TNI AU. Megawati tampil garang sebagai ujung tombak serangan Bank Jatim. Bersama rekan-rekannya seperti Maya Indri, Rika Dwi Latri, dan Karina Putri, tim asuhan pelatih Bank Jatim berhasil mempertahankan fokus di set kelima untuk mengamankan kemenangan penting. Sementara itu, TNI AU yang diperkuat Poppy Aulia, Ashifa Fitri, dan Ersandrina De Vega tampil solid namun kehilangan momentum di penghujung laga. Petrokimia Gresik masih berkasa. Dari 3 laga di putaran pertama Final Four Li Voli Divisi Utama 2025, Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia menunjukkan dominasi penuh dengan 3 kemenangan beruntun dan mengemas 9 poin. Di posisi kedua, Bank Jatim mengumpulkan 5 poin, 2 menang 1 kalah, disusul TNI AU di tempat ketiga dengan 4 poin, sedangkan Raja Wali Otusi harus puas di dasar klasemen tanpa satupun kemenangan. Secara individu, Ersandrina De Vega menjadi bintang paling bersinar di sektor putri. Pemain TNI AU Elektrik itu memuncaki daftar top skor dengan torehan 67 poin. Rekan setimnya Poppy Aulia Nursutun berada di posisi kedua dengan 55 poin, sedangkan Megawati Hangestri menempati peringkat ketiga dengan 53 poin. Meskipun Megawati belum mampu menyalip perolehan angka Ersandrina, performa Megatron, julukan Megawati, tetap menjadi salah satu yang paling berpengaruh di turnamen ini. Penampilannya konsisten membantu Bank Jatim menjaga peluang menuju final. Putaran kedua Final Four akan menjadi ajang pembuktian bagi Bank Jatim dan TNI AU untuk merebut tiket ke partai puncak. Dengan performa Megawati yang terus meningkat dan Ersandrina yang sedang on fire, duel keduanya dipastikan kembali menjadi magnet utama Li Voli 2025. Megawati Hangestri siap balas dendam. Final Four Li Voli Divisi Utama 2025 memanas di Magetan. Pekan ini, sorotan para pecinta voli Indonesia tertuju pada Gor Kimageti, Magetan, Jawa Timur, tempat berlangsungnya Final Four Li Voli Divisi Utama 2025. Setelah libur sehari, kompetisi voli paling bergengsi antar klub di tanah air itu kembali digelar mulai Selasa 14/10/2025 hingga Kamis 16/10/2025. Suasana dipastikan semakin panas karena beberapa tim membawa misi besar, termasuk Bank Jatim Putri yang dipimpin oleh bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Pada putaran pertama, 2 tim tampil luar biasa tanpa menelan kekalahan. Lavani Navy di sektor putra dan Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia di sektor putri. Kedua tim ini menjadi pemuncak klasemen sementara dan menunjukkan dominasi mereka sepanjang babak awal Final Four.
Namun, cerita belum berakhir. Putaran kedua ini menjadi ajang balas dendam bagi tim-tim pesaing yang bertekad mengguncang dominasi mereka. Salah satu duel paling ditunggu adalah pertemuan ulang antara Bank Jatim Putri dan Petrokimia Gresik. Pada pertemuan sebelumnya, Bank Jatim harus mengakui keunggulan Petrokimia dengan skor 1-3, 18-25, 25-22, 18-25, 20-25. Kekalahan itu cukup menyesakan bagi Megawati dan rekan-rekannya, apalagi mereka sempat unggul di beberapa momen penting, namun gagal menjaga konsistensi. Kini, Bank Jatim datang dengan semangat baru dan tekad kuat untuk membalas kekalahan tersebut. Pertandingan ini penting buat kami. Kami tidak hanya ingin menang, tapi juga menunjukkan bahwa kami bisa belajar dari kekalahan sebelumnya. Fokus dan kerjasama tim adalah kunci, ujar Megawati Hangestri yang akrab disapa Megatron oleh penggemarnya karena kekuatan smash mematikannya. Selain menghadapi Petrokimia, Bank Jatim juga dijadwalkan meladeni perlawanan dari TNI AU Putri pada Selasa 14/10/2025 pukul 14.00 WIB. Pertandingan ini menjadi krusial untuk menjaga peluang mereka lolos ke babak final. Megawati dan kolega bertekad untuk mengamankan setiap poin dalam laga ini, karena kekalahan sedikit saja bisa membuat peluang menuju partai puncak semakin berat. Sementara itu, Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia tetap tampil percaya diri. Sebagai juara bertahan yang tak terkalahkan sejak babak reguler, mereka datang dengan target sapu bersih. Tim asuhan pelatih berpengalaman itu mengandalkan chemistry solid antara pemain senior dan junior. Nama-nama seperti April Manganang, Ratri Wulandari, dan Dewi Yuli menjadi pilar penting di lini depan Petrokimia. Kemenangan atas Bank Jatim akan membuka jalan lebar menuju partai Grand Final yang rencananya digelar akhir pekan ini. Sementara itu, untuk sektor putra, tim Lavani Navy juga menjadi favorit kuat. Dengan kombinasi pemain muda dan senior, Lavani menunjukkan permainan stabil dan disiplin. Persaingan di kategori putra pun tidak kalah panas, dengan tim seperti TNI AU dan Indomaret Sidoarjo berusaha menggoyang dominasi mereka. Adapun jadwal pertandingan Final Four putaran kedua ini cukup padat. Setiap hari 2 hingga 3 laga akan digelar sejak siang hingga malam. Penonton di Magetan disuguhkan laga-laga menarik yang tak hanya menampilkan aksi luar biasa dari para pemain nasional, tapi juga semangat juang tinggi dari para talenta muda Indonesia. Masuknya Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron ke line up pemain Surabaya Bank Jatim di Final Four Voli Divisi Utama 2025 yang akan berlangsung 10-19 Oktober membuat duet maut di barisan penyerang. Karena ketika babak penyisian seri reguler 1 Pool EE di Gor Nambo Tangerang awal September lalu, pelatih Eko Waluyo hanya bisa mengandalkan outside hitter muda Karina Putri Aprina. Walaupun masih belia karena berusia 16 tahun, Karin, panggilan akrab Karina Putri Aprina, bisa mendulang 76 poin atau di nomor urut 4 top scorer. Karin hanya kalah dari 2 pemain Raja Wali Otusi Ciparai, Naisha Pratama Putri 100 poin, dan Selomita Afrila Fiza Injilia 90 poin, serta pemain Harisma Premium Rani Setiawati 88 poin. Dengan dukungan Megatron di Final Four, setter Arneta Putri Amelia akan lebih mempunyai pilihan, termasuk juga tetap bisa mengandalkan serangan quick smash melalui middle blocker senior Maya Kurnia Indri. Bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya duet Megawati Karina yang ditopang setter tim nasional Arneta saat Final Four nanti. Jadwal lengkap Final Four Voli Divisi Utama 2025 yang akan dimulai pada akhir pekan ini, Megawati Hangestri akan menjalani big match antara Bank Jatim versus Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia. Sebanyak 4 tim putra dan 4 tim putri akan melanjutkan perjuangannya di babak Final Four Voli Divisi Utama 2025. Rangkaian pertandingan ini akan digelar di Gor Ki Mageti, Magetan, Jawa Timur pada Jumat 10 Oktober hingga Kamis 16 Oktober. 4 tim putra yang berhasil lolos ke babak Final Four ialah Lavani Navi dan Perumda Tirta Bagasasi Bekasi selaku jawara dan runner-up dari Pool A. Sedangkan dari Pool B ada TNI AU Elektrik dan Indomaret yang keluar sebagai juara dan runner-up. Sementara 4 tim putri dari Pool EE ialah Raja Wali Otusi dan Bank Jatim. Kemudian dari Pool DD ada Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia dan TNI AU Elektrik. PBVSI selaku induk bola voli di Indonesia telah merilis jadwal lengkap babak Final Four hingga Grand Final Voli Divisi Utama 2025.
Tercatat setiap harinya akan ada 4 pertandingan yang akan berlangsung. Pada laga pembuka langsung disuguhkan dengan sejumlah big match, salah satunya ialah dari sektor putri yang menyajikan derby Jawa Timur antara Petrokimia Gresik versus Bank Jatim. Laga ini akan menarik karena kemungkinan pemain andalan Bank Jatim akan unjuk gigi, yakni Megawati Hangestri. Megawati Hangestri akan berhadapan dengan mantan timnya sendiri, yakni Petrokimia, yang sebelumnya pernah ia bela di Final Four Proliga 2025 kemarin. Megatron juga akan melawan sahabatnya sendiri, seperti Sela Bernadetta hingga Mediolioku yang merupakan andalan Petrokimia maupun Timnas Bola Voli Putri Indonesia. Selain di sektor putri, pada divisi putra juga akan menyuguhkan ulangan final musim lalu antara Lavani Navi versus Indomaret yang akan menjadi pembuka di hari pertama. Lavani berstatus sebagai juara Pool A, sedangkan Indomaret merupakan runner-up Pool B. Megawati Hangestri ajukan syarat khusus ke Manisa BBSK soal main di Turki. Megawati kembali menjadi sorotan utama dalam dunia voli Indonesia. Setelah sukses berkarir di Korea, bersama Red Spark, publik dibuat kaget saat dirinya memutuskan untuk kembali berkompetisi di tanah air. Namun kabar gembira justru datang lagi. Di luar dugaan, Megawati Hangestri dilirik klub bola voli asal Turki, yakni Manisa BBSK. Usut punya usut, ternyata ada alasan mendasar kenapa Megawati memutuskan untuk bergabung dengan Manisa BBSK dan berkompetisi di Liga Turki. Dalam konferensi pers persiapan Final Four Voli Divisi Utama 2025, Mega memastikan dirinya tidak akan tampil untuk Manisa BBSK pada musim ini. Kesepakatannya memang untuk musim 2026. Mereka izinkan saya main dulu di Livoli dan SEA Games, tegas Mega. Di sisi lain, kabar mengejutkan datang jelang dimulainya kompetisi Liga Voli Putri Turki 2025-2026. Klub Kanyar Megawati Hangestri Pertiwi Manisa BBSK dipastikan batal tampil di laga pembuka musim. Menurut jadwal awal, Manisa BBSK seharusnya menjamu Izmirspor pada Sabtu 4 Oktober 2025 di Stadion Tarik Almis pukul 8 malam. Namun, Federasi Bola Voli Turki TVF secara mendadak membatalkan pertandingan karena Izmirspor resmi mengundurkan diri dari liga. Melalui pernyataan resminya, Manisa BBFK menegaskan bahwa keputusan itu berada di luar kendali mereka. TVF telah memberitahu klub kami bahwa pertandingan melawan Izmirspor pada 4 Oktober tidak akan dimainkan karena Izmirspor tidak berpartisipasi dalam liga, tulis Manisa. Dengan pembatalan tersebut, debut Manisa BBSK bergeser ke pekan kedua. Mereka dijadwalkan melawat ke markas Yeşilyurt pada 11 Oktober 2025 pukul 9 malam WIB di Sport Hall Yeşilyurt, Istanbul, Turki. Menariknya, penundaan laga perdana Manisa BBSK sejalan dengan kondisi Megawati yang memang belum bisa bertolak ke Turki dalam waktu dekat. Saat ini, Mega masih terikat komitmen bersama Surabaya Bank Jatim yang akan tampil di Final Four Voli Divisi Utama 2025 pada 10-19 Oktober di Gorki Mageti, Magetan. Usai Livoli, ia juga dipastikan memperkuat timnas Indonesia di SEA Games Thailand 2025 pada Desember mendatang. Mega mengaku sempat berniat untuk tidak bermain di luar negeri tahun ini demi memulihkan kondisi fisiknya setelah 1 musim penuh bersama Daejeon Jungkwanjang Red Spark di Liga Korea Selatan. Saya tahu ekspektasi orang tinggi, tapi yang tahu kondisi tubuh saya ya cuma saya. Jadi saya putuskan tahun ini tidak bermain di luar negeri dulu. Namun Manisa BBSK tetap bersikeras mendatangkannya. Mereka seperti minta aku bantu mereka. Aku setuju, tapi syaratnya aku harus tampil di Livoli dan SEA Games. Mereka mengizinkan. Dengan situasi ini, publik pecinta voli di Indonesia maupun Turki harus bersabar lebih lama. Aksi perdana Megawati Hangestri di pentas Eropa resmi mundur ke tahun 2026. Perginya Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanca Bukilik dinilai akan membuat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kesulitan musim ini. Liga Voli Korea musim 2025-2026 akan mulai bergulir dalam hitungan hari lagi, di mana nuansa baru akan menerpa Red Sparks. Berstatus sebagai runner-up musim lalu, tim besutan Ko Hae-jin itu akan tampil dengan kekuatan baru dan berbeda dari sebelumnya.
Pasalnya pada musim ini, Red Sparks tidak akan lagi diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi yang menjadi andalan di 2 edisi terakhir. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menutup 2 musim di Red Sparks untuk menjalani petualangan baru bersama Manisa BBSK di kasta kedua Liga Voli Turki. Megawati sendiri menjadi salah satu kekuatan utama tim berjuluk Red Force itu dalam melaju jauh hingga laga final playoff. Selain Megawati, kepergian dari Vanja Bukilik juga akan membawa pengaruh yang besar di tubuh Red Sparks pada musim ini. Pemain asal Serbia itu mampu menjadi tandem yang sempurna bersama Megawati untuk mengisi lini serang Red Sparks dan membuatnya kian menakutkan. Sebagai pelatih, Ko Hae-jin tentu harus putar otak agar timnya bisa unjuk gigi sepanjang musim menyusul hasil pramusim yang tidak memuaskan. Usai berakhirnya era Megawati dan Bukilik, Red Sparks tidak bisa berbuat banyak pada ajang Kovo Cup 2025 dengan tidak lolos fase grup. Tak ayal, situasi ini mengundang perhatian media Korea Selatan Newsis yang memberikan prediksi terburuk bagi Red Sparks menjelang musim ini bergulir. Melalui sebuah artikelnya, Newsis menilai tim asal kota Daejeon itu tidak masuk dalam 3 tim terkuat untuk merajai musim ini. Pandangan itu datang lantaran Red Sparks kehilangan daya serang terbaiknya melalui Megawati dan Bukilik. Kepergian Megawati dan Bukilik dinilai membuat komposisi skuad Red Sparks menjadi kurang mumpuni untuk bersaing. Red Sparks yang tampil baik di final musim lalu juga mengalami penurunan skuad akibat kepergian Megawati dan Bukilik, tulis Newsis. Red Sparks senasib dengan juara musim lalu, Incheon Hankook Life Bing Spiders, yang juga kehilangan kekuatan terbaiknya dalam diri sang legenda Kim Yeon Kyung. Situasi serupa juga berlaku untuk Suwon Hyundai INC Hellstead yang merelakan Lee Da-hyun yang hijrah ke Pink Spiders. Sementara itu, Newsis juga meramalkan 3 tim terkuat untuk bersaing dalam perebutan gelar juara musim ini. Tim pertama yang muncul adalah Hwasong IBK Altos, di mana mereka memiliki pasukan yang meyakinkan. Racikan Kim Ho-jol memberikan kejutan saat mereka merengkuh gelar juara Kovo Cup 2025. Tim selanjutnya yang dipandang sebagai kandidat kuat adalah Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass yang menyudahi Kovo Cup 2025 sebagai runner-up. Sedangkan tim ketiga adalah GS Caltech Seoul Kicks yang diprediksi akan bangkit dari keterpurukan musim ini bersama Giselle Silva.